Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Nah sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang perkembangbiakan pada tanaman janda bolong dan bagaimana cara merawatnya. Nah ini berdasarkan request dari teman saya. Sebetulnya tahun lalu saat saya posting beberapa tanaman saya di Facebook, nah teman-teman minta ayo dong buat video nama-nama tanaman dan bagaimana cara perkembangbiakannya. Nah sampai sekarang ya sudah setahun lebih karena kesibukan PJJ dan aktivitas yang lainnya sehingga sampai sekarang saya belum buat. Nah jadi pada kesempatan kali ini saya khususkan untuk membuat video untuk teman-teman saya. Semoga video ini bermanfaat dan tidak ada kata terlambat. Monstera adansonii termasuk famili Araceae. Untuk genusnya adalah Monstera dan spesiesnya adalah adansonii. Maka biasa kita sebut dengan dua. Dari klasifikasi itu kita sebutkan dua yang terakhir ya, yaitu genus dan spesiesnya. Jadi kita sebut dengan Monstera adansonii. Nah, kenapa sih orang-orang menyebutnya itu sebagai janda bolong? Nah, sebetulnya kalau yang saya tahu itu dari bahasa Jawa ya. Dari bahasa Jawa yang ada kata ron. Nah, ron itu artinya daun, kemudian do itu ada, dan kemudian bolong ya, bolong karena tekstur daunnya yang bolong-bolong. Nah, maka rondo itu Jawa ya, dari Jawa, maka disebut janda, jadi janda bolong ya, tapi tidak masalah ya. Itu mungkin sebutan yang populernya, tapi kita lebih suka yang mana kembali lagi ke kita ya, bagaimana menyikapinya. Tekstur daun yang bolong ini sebetulnya adalah dalam rangka tumbuhan ini beradaptasi ya, dalam rangka beradaptasi untuk mendapatkan intensitas cahaya matahari yang cukup dan juga untuk mencukupi kebutuhan dalam berfotosintesis. Nah sekarang apa manfaat menanam tanaman Monstera adansonii? Ya ada 3 yang kita dapatkan manfaatnya, sama seperti tanaman hias yang lain. Tanaman Monstera adansonii ini dapat menyerap zat racun ya, dapat menyerap polutan sehingga udara menjadi lebih bersih dan segar. Kemudian yang kedua, menghilangkan kelelahan pada mata ya, dengan kita melihat yang indah-indah tentu kita lebih fresh ya, jadi hilang pusing, apalagi dengan aktivitas yang berjam-jam ya, mata kita sibuk menatap layar handphone maupun laptop tentunya akan menguras energi sekali. Dan yang ketiga, tanaman ini juga dapat mempercantik ruangan, terutama ketika kita bisa menempatkan pada posisi yang tepat. Karena tanaman Monstera adansonii ini kan termasuk cantik dan elegan ya, sehingga dapat menjadi mood booster bagi kita, sehingga auranya pun menjadi positif ya. Nah berikutnya, sebelum kita lanjut ke cara perawatannya seperti apa, nah yuk kita simak bagaimana cara memperbanyak tanaman Monstera adansonii. Ini namanya Monstera adansonii atau yang kita kenal dengan janda bolong. Nah, ini daunnya dulu masih pendek, masih beberapa daun saja, tapi sekarang sudah bertambah dan ini sudah ada akar anginnya. Nah, saya akan potong ya. Kita bisa potong di sini untuk memperbanyaknya, dan juga di sini saya akan potong. Ya, kita potong di sini saja ya. Nanti kita akan tanam lagi. Bismillah. Ya, ini juga sudah ada akar anginnya, tapi saya ambil satu daun saja. Ini ada akar anginnya. Ya, kita bisa tanam. Kemudian kita siapkan air ya. Kita siapkan air, dan Monstera adansonii yang sudah saya potong tadi akan saya tanam sementara di sini. Kita masukkan saja ke dalam air. Yang penting akar anginnya berada di dalam air. Nah, penanaman dengan media tanam air ini kita kenal dengan istilah water propagation. Nanti kita akan lihat perkembangannya. Monstera adansonii ini akan saya cutting kembali
Karena saya buka lilitannya itu daunnya sudah lumayan dan sudah ada akar anginnya. Akar anginnya di sini banyak sekali, nanti akan saya potong. Akan saya potong di sini nanti dan akan saya tanam di media yang baru. Ini media tanam yang akan saya gunakan, ada sekam bakar, sekam mentah, dan tanah humus yang sudah jadi. Ini komposisinya. Tanah humus ini saya beli di toko tanaman. Kita campurkan antara tanah subur, sekam mentah, dan sekam bakarnya. Ini pot yang sudah saya siapkan, tanahnya sudah dengan campuran antara tanah subur, sekam bakar, dan sekam mentah. Nah, kita tanamkan saja ke dalam tanah. Lalu kita tambahkan siram. Cara Adan Sony sederhana ya untuk perbanyakannya, bisa dengan media tanah, bisa juga dengan air. Cara sudah jadi, saya sudah buat menjadi dua pot kecil. Harapannya semoga bisa subur. Bismillah. Nah, demikian cara memperbanyak tanaman Monstera adansonii atau janda bolong ya. Jadi bisa ditanam dengan teknik water propagation untuk merangsang pertumbuhan akarnya. Nah, bisa juga ditanam langsung pada tanah dan sekam ya. Selamat mencoba. Tidak ada kata yang terlambat dan tidak ada kata sulit. Insya Allah semua pasti bisa. Nah, kemudian bagaimana cara merawatnya? Yang pertama, kita harus memperhatikan penyiramannya, kemudian peletakannya, media tanamnya, dan juga unsur haranya. Nah, yang pertama untuk penyiramannya. Nah, tanaman Monstera adansonii ini bisa sahabat lakukan semuanya setiap hari, tidak masalah ya, setiap hari, bisa pagi ataupun sore. Tetapi untuk jumlah airnya jangan sampai membuat genangan pada pot ya, ataupun tanaman ini terkena air hujan yang terus menerus. Nah, itu juga tidak bagus. Kenapa? Karena akan membuat akar menjadi busuk dan daunnya menjadi menguning. Jadi faktor daun menguning itu bisa disebabkan oleh akar yang busuk. Yang pertama, bisa juga yang kedua karena diletakkan pada tempat yang terkena sinar matahari terik secara langsung. Nah, ini juga yang kedua kita hindari ya. Kita hindari penempatan atau peletakan tanaman Monstera adansonii di bawah sinar matahari langsung. Nah, jadi sebaiknya di mana? Sebaiknya bisa di teras yang sejuk, atau bisa juga untuk tanaman indoor ya, sehingga tanaman Monstera adansonii ini terhindar dari sengatan matahari secara langsung. Nah, bagaimana untuk tanaman yang diletakkan indoor? Nah, untuk yang indoor kita perlu mengeluarkannya minimal 1 pekan sekali. Untuk apa? Agar tanaman ini juga mendapatkan sinar matahari pagi yang cukup. Berikutnya adalah kita perhatikan juga media tanamnya. Nah, media tanam pada Monstera adansonii harus poros ya. Poros itu artinya ketika disiram air, air itu akan mengalir ya, sehingga tidak tergenang pada pot dan bisa keluar, sehingga sirkulasi air menjadi lancar dan akar tidak busuk ya kalau sirkulasi air bagus. Nah, media yang poros itu seperti apa? Contohnya dengan campuran ya, dengan tanah humus, kemudian ditambah dengan sekam ya, bisa sekam bakar, bisa juga sekam mentah. Nah, bisa juga dengan media poros yang lainnya. Berikutnya kita perhatikan juga untuk daunnya ya, jangan sampai daun pada tanaman hias kita ini terkena hama ya, baik
kutu putih ya pada yang menyerang daun ataupun ulat ya. Nah, jadi kita bisa lihat kalau ada tanaman yang sobek, nah pasti ada sesuatu ya. Nah, bisa jadi ada ulat yang menghampiri. Nah, itu juga bisa kita perhatikan agar tanaman hias kita terhindar dari hama. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya kalau kita sering-sering, tidak terlalu sering sih, tapi lumayan ya, mungkin beberapa kali, bisa sebulan 2 kali ya, kita berikan bawang putih ya, bawang putih dan bawang merah itu di blender, kemudian direndam dalam air semalaman. Kalau kita ingin menyiramnya pagi, maka malamnya kita buat rendaman air itu, dan paginya kita aplikasikan pada media tanaman hias kita. Nah, dengan bawang putih itu insya Allah akan mengurangi adanya hama yang mengganggu. Nah, untuk bawang merah tadi juga sebenarnya bisa menambah tanaman kita menjadi lebih subur. Karena apa? Karena ada unsur yang dapat merangsang pertumbuhan akar. Jadi bawang putihnya untuk agar tanaman kita terhindar dari hama, kemudian bawang merahnya dapat merangsang pertumbuhan akar. Nah, selain itu, selain pupuk yang tadi pupuk alami ya, bisa juga dengan pupuk perangsang akar ataupun bunga ya, pada tanaman kita seperti glomor misalnya, atau yang lainnya, atau vitamin dan pupuk yang lainnya itu juga bisa untuk menjaga agar tanaman kita tetap subur. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kita rawat tanaman hias kita dengan sepenuh hati, dengan kasih sayang, dengan cinta ya, insya Allah, karena mereka juga makhluk hidup. Ketika kita berikan perhatiannya, tanaman ini kita berikan perhatian ya, tanaman juga akan memberikan baktinya kepada kita, insya Allah. Demikianlah video tentang Monstera adansonii, bagaimana cara merawatnya dan cara berkembang biaknya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.